Bapak, Ibu, anak-anak terkasih, saat ini mari kita lakukan ibadah Patuen di rumah kita masing-masing. Rabu 4 November 2020. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita pujikan PKJ 8 bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku memandang wajahmu, dan cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku nyatakan, di tempat Engkau berada, surgamu mimpi Tuhan, kasihani hatiku, jadikanlah rumahmu. Bapak, Ibu dikasih Tuhan dan anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk pelayanan renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hingga saat ini Engkau menyertai kami dan keluarga kami. Tuhan, pada kesempatan saat ini pula kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan, bimbing dan sertai kami sekeluarga, lepas keluarga, sehingga kami boleh merenungkannya, mendengarkan firman-Mu, membaca, sehingga Engkau menguasai pikiran dan roh kami, sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayatnya yang 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bacaan firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi
dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang berada di rumah. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bertemu lagi di ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada malam hari ini berjudul Uceng dan Gabus, yang terambil dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dan yang menjadi ayat nats adalah di ayat yang ke-9, demikian firman-Nya. "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu masih ingat peribahasa Jawa yang didengar dari orang tua kita atau kakek nenek kita, yaitu "Mburu uceng kelangan delek." Begitu peribahasa Jawa, yang artinya adalah memburu ikan uceng tapi malah kehilangan ikan delek atau ikan gabus. Kedua ikan itu sama-sama hidup di sungai. Yang menjadi perbedaannya adalah ikan uceng berukuran kecil, sedangkan ikan delek atau ikan gabus itu berukuran besar. Ikan uceng itu sekitar kira-kira seukuran jari manusia, sedangkan ikan gabus berukuran sebesar lengan orang dewasa. Jadi ada ikan kecil, ada ikan besar. Kemudian maksud dari peribahasa itu adalah digunakan untuk mengingatkan orang yang seringkali mempermasalahkan atau mencari hal-hal kecil sampai akhirnya kehilangan hal yang lebih besar. Seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan kita pada malam hari ini. Apa yang mereka ingatkan kepada Yesus dan para murid-muridnya mungkin nampaknya baik, yaitu mengkoreksi bagaimana murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya memang baik mencuci tangan sebelum makan. Dan mencuci tangan sebelum makan ini sebuah tradisi yang diturunkan dari kitab Imamat. Namun mengapa Yesus justru mengatakan tanggapan yang negatif tentang tradisi tersebut?
sebenarnya bukan tradisinya, tetapi bagaimana niatnya orang Farisi dan ahli Taurat itu mempunyai pemikiran yang tidak seperti harapannya. Tetapi mereka mengingatkan bukan untuk kebaikan, tetapi sekedar untuk mencari kesalahan Yesus dan para muridnya. Dan mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus di hadapan pengikut-pengikutnya. Maka dengan keras Yesus mengecam perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba membandingkan perilaku atau menghormati, menghargai adat istiadat dengan lebih tinggi dibanding bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika hal yang baik, ada niatan baik, niat yang baik, dan ada nilai kasih dalam kehidupan mereka untuk mengingatkan seorang, itu memang kita hargai. Tetapi apa yang dilakukan ahli Taurat mempunyai cerita lain. Mereka mempunyai niatan yang tidak baik. Makanya Yesus mengecam perilaku mereka. Seorang ahli Taurat mempermasalahkan tentang mencuci tangan. Tentunya tidak logis kalau dilakukan dengan niatan-niatan yang tidak baik. Karena itu Yesus mengatakan, percuma ibadah mereka kepada Tuhan, karena sebenarnya yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka meninggalkan kasih yang seharusnya dia lakukan sebagai tokoh agama ahli Taurat. Mereka menyepelekan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak menghormati orang-orang sekitar, dan yang ada dalam benak mereka adalah mencari titik lemah dari seseorang dan membenci orang-orang sekitarnya. Maka marilah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama meniti kehidupan ke depan, kita saling mendukung orang-orang yang perlu dukungan kita, kita berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan jalinan kasih kita. Kita menjauhkan kehidupan kita yang mungkin tanpa sadar kita buru uceng kelangan delek, meniti atau melihat sesama kita, tetapi kita memunculkan hal-hal yang negatif. Mari kita bersama-sama menjauhkan hal-hal itu, kita hidup dengan penuh kasih. Mari kita belajar menaburkan kasih kepada sesama dengan kerendahan hati, bukan kasih yang munafik, bukan kasih yang mencari pencitraan atau ingin mendapat pengakuan dari sesama, tetapi kita bersama-sama belajar mencari kebaikan untuk kebaikan bersama di lingkungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi renungan, mari kita menyanyi dari PKJ 239 bait yang pertama saja, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergerak.
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Persembahan yang kita kumpulkan nanti di dalam amplop ditulis ibadah Rabu 4 November 2020, lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk di kantor gereja saat jam buka kantor atau di kotak ibadah minggu. Mari kita mempersembahkan dengan diiringi PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa saat ini untuk bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta, yang pada saat ini Tuhan masih di dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami semua, sehingga wabah ini boleh teratasi dengan baik, dengan pimpinan pemerintah kami. Semua warga boleh dapat beraktivitas dengan masih menggunakan protokol kesehatan. Tuhan, kami berpengharapan bahwa wabah ini segera berakhir.
seperti sedia kala kami boleh bersekolah, beribadah bersama, dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk semua tenaga medis yang ada, yang sedang menangani pasien COVID-19 di seluruh Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan melindungi sehingga tidak serta-merta tertular dan dapat melakukan perawatan bagi pasien. Tuhan, itulah harapan kami untuk para tenaga medis. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan tenaga yang prima. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami boleh berdoa untuk warga kami, warga GKJW, Jemaat Keraksan, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan yang kami tahu. Mbah Noto atau Mbah Arbiatun, Mbah Wikaningsih, Ibu Sutanto, Pak Kelly, dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, menghibur mereka yang sedang sakit ini, serta Engkau memberikan pencerahan di dalam kehidupan, sehingga tidak kendorlah untuk senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa milik mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang dalam pergumulan, baik sukacita dan pergumulan yang lainnya. Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami masing-masing setiap keluarga. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kiranya Engkau boleh mempergunakannya untuk kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan untuk yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan roh kejujuran yang daripadamu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa yang tidak sempurna ini yang boleh kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah Batuen kita dengan kita menyanyikan PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mohon berkat. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.